Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 632B01. Perkenalkan, nama saya Rani Nur Afifah dengan NIM 632307994. Nama saya Syalrefa Ardelia dengan NIM 632300676. Nama saya Novita Widiawati dengan NIM 632300793. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan Project Based Learning mata kuliah perpajakan dengan judul mengidentifikasi tentang perhitungan pajak PPh Pasal 21. Berikut video penjelasannya. Pembahasan PPh Pasal 21 yaitu berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP nomor 28 tahun 2007. Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar hukum yang mengatur PPh Pasal 21 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Bukan subjek pajak PPh Pasal 3 Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu kantor perwakilan asing, pejabat perwakilan diplomatik, organisasi internasional, pejabat perwakilan organisasi internasional. Objek pajak adalah penghasilan dan pendapatan yang diterima oleh wajib pajak yang diperoleh dari dalam dan luar negeri sebagai harta kekayaan yang berbentuk apapun. 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur. 3. Penghasilan sehubung dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, mingguan, dan satuan. 5. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, itu perhitungan pajak. Bu Widya adalah seorang karyawan accounting dari PT Cahaya Timur and Printing dengan memperoleh gaji sebesar 5.800.000 per bulan. Ade tidak kawin dan tidak mempunyai anak. Bu Widya memiliki harta berupa rumah dengan harga perolehan 600 juta rupiah, satu unit mobil Toyota Avanza dengan harga 150 juta, dan satu unit Honda Beat seharga 15 juta. Lalu hitunglah PPh 21-nya. Nah, yang pertama yang kita lihat itu gaji. Nah, gajinya itu berapa? Di sini ada tertera gaji Bu Widya itu sebesar 5.800.000 per bulan. Maka kita pindahkan 5.800.000 per bulannya di sini. Nah, gaji itu dia sebagai penambah untuk penghasilan bruto. Karena di penambahnya tidak ada lagi, biasanya ada premi. Karena Bu Widya itu tidak memiliki premi JKK dan JKM, maka dia hanya memiliki gaji, maka penghasilannya bruto itu hanya sebesar 5.800.000. Selanjutnya ada pengurangnya. Pengurangnya ini hanya biaya jabatan karena Bu Widya ini tidak memiliki iuran pensiun dan iuran JHT. Maka biaya jabatannya itu 5% dikali dengan 5.800.000, yaitu gajinya. Dikali dengan gaji dia sebulan.
ya. 5% dikali dengan 5.800.000 itu hasilnya 290.000, itu sebagai pengurang. Setelah biaya jabatan yang sudah kita ketahui, kita mencari penghasilan neto sebulan. Berapa penghasilan neto sebulannya? Penghasilan neto sebulan itu diperoleh dari penghasilan bruto dikurang dengan biaya jabatan atau pengurangnya. Penghasilan neto sebulannya itu sebesar 5.510. Dari 5.800.000 dikurang dengan 290. Setelah penghasilan kita sudah mengetahui penghasilan neto sebulan, kita cari tahu nih penghasilan neto setahunnya berapa dengan cara dikalikan 12 bulan. 5.510 dikali 12 bulan. Berapa hasilnya? Itu sebesar 66.120.000. Setelah kita mengetahui penghasilan neto setahun, kita cari PTKP-nya selama setahun. Karena Bu Widya ini tidak kawin dan tidak memiliki anak, maka dia termasuk WP TK0 atau WP sendiri. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini, dia karena dia hanya sendiri, TK0, yaitu termasuk WP sendiri, wajib pajak sendiri, yang wajib pajak sendiri itu TK0 itu sebesar 54 juta. Maka penghasilan kena pajak selama setahun itu sebesar 12.120.000. Selanjutnya itu kita nyari nih PPh pasal 21 setahunnya berapa. Dengan cara 5% dikali dengan 12.120.000 karena dia termasuk gajinya di bawah 60 juta. Ya. Kita lihat 5% dikali 12.120 itu sebesar 606. 606 ini sebagai PPh pasal 21 setahun. Nah, berapa sih PPh pasal 21 sebulannya? Itu maka kita kalikan, kita bagi 606-nya itu kita bagi 12 sebesar 606 dibagi 12 itu sebesar 50.500. Maka ini PPh pasal 21 sebulan yang harus dia bayar setiap bulannya. Selanjutnya ada lagi contoh kedua, Bapak Wigiantoro adalah karyawan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, memperoleh gaji sebesar 6.800.000. Wigiantoro telah menikah dan mempunyai 1 orang anak dan memiliki harta berupa rumah dengan harga perolehan 850 juta, 1 unit mobil Toyota Innova dengan harga 250 juta, dan 1 unit motor Honda Vario sebesar 25 juta. Kementerian PUPR masuk program BPJS Ketenagakerjaan berupa premi JKK sebesar 1% dan premi JKM sebesar 0,40% dari gaji. Sedangkan Wigiantoro membayar iuran pensiun sebesar 50.000 dan jaminan hari tua atau JHT sebesar 2% dari gaji. Hitunglah PPh 21-nya. Kita jawab. Kita lihat pertama gaji dia sebulan itu berapa? 6.800.000. Kita taruh di sini. Gajinya 6.800.000. Yang kedua, premi JKK-nya berapa? Kita lihat di sini premi JKK sebesar 1% dari gaji. Berarti 1% dikali 6.800.000 berapa? Di sini sebesar 68.000. Terus dia ada JKM juga sebesar 0,40%. Nah, 0,40% dikali dengan 6.800.000 itu jadi 27.200. Nah, setelah kita udah menghitung gaji dan preminya, kita jumlahkan untuk mendapatkan penghasilan bruto. Nah, penghasilannya bruto itu sebesar 6.895.200. Ini penghasilan brutonya nih. Nah, setelah
penambahannya itu sudah selesai, kita cari pengurangnya yaitu biaya jabatan. Biaya jabatannya itu sebesar 5%. 5% dikali dengan biaya 5% kita kalikan dengan gaji dia 6.800.000. Berapa gaji biaya jabatannya? Kita lihat 340.000. Nah, untuk iuran pensiunnya di sini tertera ya, 50.000 kita pindahkan ke sini. 50.000. Lalu ada iuran JHT sebesar 2% dari gaji. Nih, JHT 2% dari gaji. Berapa 2% dikali 6.800.000? Berapa 2% dikali 6.800.000 sebesar 136.000. Pengurangnya ini kita tambahkan 340 ditambah 50.000 ditambah 136. Jadi berapa? 526.000. Nah, setelah kita udah dapat pengurangannya dan penambahannya, kita cari penghasilan neto sebulan. Caranya untuk mendapatkan penghasilan neto sebulan itu, penghasilan bruto dikurang dengan si pengurangnya ini nih. Jadi 6.895.200 dikali 526.000. Berapa dapatnya? 6.369.200. Nah, setelah penghasilan neto sebulan selesai, kita sudah dapat, kita cari penghasilan neto setahunnya. 6.369.200 dikali 12. Berapa hasilnya? 76.430.400. Nah, setelah itu kita cari penghasilan tidak kena pajak setahunnya. Karena Pak Widiantoro itu dia di sini setelah menikah dan mempunyai 1 orang anak, berarti dia K1, kawin dan punya 1 tanggungan. Nah, kita lihat, berarti kita tambahkan nih di sini, kita tulis WP sendiri. WP sendirinya berapa? Sebesar 54 juta. Terus yang kedua, karena sudah menikah, berarti bertambah jadi 4.500.000 ya. Dan terus juga dia punya tanggungan, berarti ditambah lagi 4.500.000. Nah, setelah udah dapat semua, kita tambahkan nih 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000. Kita tambahin. Berapa hasilnya untuk PTKP setahunnya? 63 juta. Nah, setelah itu kita kurangi nih dari penghasilan neto setahun untuk mencari PPh pasal 21 setahun, yaitu kita kurangin penghasilan neto setahunnya 76.434.000 itu. Kita kurang dengan 63 juta. Berapa sih hasilnya? Hasilnya sebesar 13.434.000. Nah, setelah kita sudah menemui ini, 13 juta ini, kita carilah PPh pasal 21 setahunnya itu. Caranya 5% dikali 13.434.000. Berapa hasilnya dari 5% ini? 5% dari PPh pasal 21 setahunnya sebesar 671.520.000. Nah, ini baru setahun nih. Nah, kita harus nyari yang sebulan. Yang sebulannya tuh berapa? 671.520 dibagi 12. Berapa hasilnya? 55.960.000. Ini dia hasilnya. Lanjut, untuk yang nomor 3, Bapak Romli adalah seorang pegawai PT Cahaya Timur and Printing dengan memperoleh gaji sebesar 4.800.000. PT Cahaya Timur masuk program BPJS Ketenagakerjaan berupa premi JKK 1% dan premi JKM 0,30% dari gaji. Berapakah PPh pasal 21-nya? Kita lihat dulu, gajinya kan 4.800.000. Kita pindahin 4.800.000 ke sini. Setelah itu, kan ada premi JKK 1%-nya itu 4.800.000 dikali 1%. Jadi 48.000. Nah, untuk premi JKM itu kan 0,30%. 4.800.000 dikali 0,30%. Hasilnya
adalah 14.400. Setelah semuanya selesai, ditambah hasilnya yaitu 4.862.400 itu adalah penghasilan bruto selama setahun. Selanjutnya untuk pengurangannya, biaya jabatan itu kan 5%. 5% dikali dengan gaji yang diperoleh Bapak Romli, yaitu 4.800.000. 5% dikali 4.800.000 adalah 240.000. 4.862.400 dari penghasilan bruto dikurang biaya jabatan sebesar 240.000 dan hasilnya adalah 4.662.400 itu adalah penghasilan neto selama sebulan. Setelah itu, untuk mencari penghasilan neto selama setahun, penghasilan neto sebulan dikali dengan 12, yaitu hasilnya adalah 55.468.800. Itu adalah penghasilan neto selama setahun. Untuk PTKP setahunnya, karena dia WP sendiri, sebesar 54 juta. Dan untuk PTKP selama setahunnya adalah 1.468.000. Lanjut untuk PPh pasal 21 setahunnya 5% dikali dengan PTKP selama setahunnya. 5% dikali 1.468.800 adalah 73.440 perak. PPh pasal 21 selama sebulan ini carinya adalah hasil dari PPh pasal 21 setahunnya yaitu 73.440 perak dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 6.120 perak. Itu adalah PPh pasal 21 selama sebulan. Baik, akan saya lanjut. Selanjutnya itu ada pengisian SPT tahunan. Karena Dewi Dianingsi itu gajinya itu di atas per tahunnya itu di atas 60 juta, maka dia akan masuk ke SPT 1770S. Nah, yang pertama itu kita isi dulu itu identitasnya nih. Identitasnya itu ada NPWP. NPWP-nya berapa nih? Ya, kita lihat di data pajaknya. Nah, data pajak ini berapa NPWP-nya ini? Yang ini data pajaknya nih. Yang 64.02160.6.403.000. Kita isi NPWP-nya, kita pindahin. Nih dia NPWP-nya. Setelah itu karena ini punyanya Ibu Ade Widyaningsih, kita isi nama wajib pajaknya Ade Widyaningsih. Setelah itu dia pekerjaannya apa? Pekerjaannya sebagai accounting. Sebagai accounting kita tulis accounting. Nah, nomor teleponnya berapa? Kita tulis nomor teleponnya berapa ya. Setelah itu karena Ade Widyaningsih itu belum berkeluarga, jadi kita tulis kita kosongkan NPWP istri dan suaminya. Selanjutnya itu untuk pengisian SPT tahunan itu kita selalu mulai dari lampiran kedua di paling bawah. Nih, dari daftar susunan anggota keluarga. Tapi sebelum itu agar tidak lupa, kita isi dulu nih di bagian atasnya NPWP dan nama wajib pajaknya supaya nggak lupa nantinya. Nah, selanjutnya kita isi di bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Harusnya ini ada perhitungan PHMT-nya, tapi karena di sini apa namanya untuk yang berkeluarga atau pisah harta, karena emang Bu Widianya ini tidak memiliki belum menikah, maka kita
lewati saja. Dan untuk bagian D, daftar susunan anggota keluarga, karena lagi-lagi Bu Widya itu belum menikah dan belum memiliki keluarga, maka dan belum memiliki tanggungan, maka di sini kita kosongkan. Lanjut ke bagian C, kewajiban utang atau utang pada akhir tahun. Bu Widya itu tidak memiliki hutang, ya. Selanjutnya kita isi lagi ke bagian B, harta pada akhir tahun. Di soal cerita yang tadi itu ada harta, ya. Bu Widya itu punya rumah, mobil, dan motor. Sekarang kita masukkan kode hartanya. Kode rumah 061. Dengan nama hartanya itu rumah. Tahun perolehannya itu berapa? 2010. Dengan harga perolehan tadi 600 juta. Selanjutnya ada lagi harta mobil. 1 unit mobil dengan kode hartanya 043. Dengan nama harta mobil Toyota Avanza dengan tahun perolehan 2022. Terus harga perolehannya berapa? Kita tulis 150 juta dari tadi soal yang ada yang di perhitungan pajak. Selanjutnya ada apa namanya? Motor. Motor kodenya 042. Kita tulis nama hartanya berapa? Motor Honda Beat, ya kan? Terus kita tulis tahun perolehannya tahun berapa? 2016. Harga perolehannya berapa? 15 juta. Setelah itu nih, kita ada namanya jumlah bagian B, JBB, ya kan? Kita jumlahin 600 juta ditambah 150 juta ditambah 15 juta. Berapa hasilnya? 765 juta. Nah, ini ada namanya bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Karena di sini Bu Widya tidak menjelaskan, tidak ada, maka kita lewatkan lagi. Selanjutnya, kita isi lagi nih NPWP atasnya. Kita ke lampiran pertama. Kita tulis NPWP sama nama wajib pajaknya. Kita tulis lagi ke bagian bawah lagi, kita scroll. Di sini ada bagian C, daftar pemotongan PPh oleh pihak lain, ada PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, karena kita lihat di data pajaknya, ada nama pemotong, NPWP pemotong, dan nama pemotong oleh tempat bekerjanya Ibu Widya tersebut. Maka ini yang akan kita tulis di sini. Nama pemotong atau pemungut pajak ya PT Cahaya Timur, Embroidery Art and Printing, gitu kan. Terus NPWP pemotong, NPWP-nya berapa? Tadi ada kan? Kita pindahin, kita tulis lagi. Selanjutnya, bukti pemotongan atau pungutan, itu tanggalnya berapa? Kemarin tanggal 31 Desember 2023. Jenis pajaknya PPh 21. Dengan nilainya 606 juta. 606 juta. Ini yang per tahun ya, yang hasil dari yang pertama itu 6 tahun, dan jumlah bagian C-nya itu 606 juta. Selanjutnya, pada bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ternyata Bu Widya itu mempunyai warisan sebesar 20 juta. Kita tulis di bagian 2. Terus kita tulis di jumlah bagian B-nya sebesar 20 juta jumlahnya. Selanjutnya, ada bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Dan Bu Widya ternyata tidak memiliki bunga, royalti, sewa, atau penghargaan hadiah, keuntungan, dan penghasilan lainnya. Jadi kita kosongin lagi. Baru kita ke isi bagian induk 1770S yang bagian induk. Nah, kita lihat di sini. Penghasilan neto, kita lihat dari yang tadi perhitungan itu berapa yang netonya. Tadi sebesar 666.120.000. Itu penghasilan neto, bukan penghasilan bruto. Nah, penghasilan neto negeri lainnya tidak ada, ya. Terus penghasilan neto luar negeri juga tidak ada. Maka kita nolkan. Dan nomor 4 itu jumlah penghasilan neto. 1 ditambah 2 tambah 3. 66.120.000. Zakat, ada zakat nggak di nomor 5? Tidak ada. Dan nomor 6 itu jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat.
karena tidak ada zakat, maka diturunkan 66.120.000. Nomor 7, penghasilan tidak kena pajak. TK 0 karena Bu dia tidak belum kawin dan tidak mempunyai tanggungan, maka ditulis dengan harga 54 juta. Nah, nomor 8 penghasilan kena pajaknya 6 dikurang 7 berarti 66.120.000 dikurang 54 juta sebesar 12.120.000. Nomor 9, lanjut PPh terutang itu PPh terutangnya itu yang tarif pasal 17 itu yang 5%. 5% dikali ini ya, jadi 606.000 dan tidak ada untuk selanjutnya 10 pengembalian, tidak ada pengembalian juga. Nomor 10 jumlah PPh terutang nomor 9 dan 10. 9 ditambah 10, jadi 606 kita turunin. Nomor 12, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar. Nah, di sini ada kata kuncinya diisi dari formulir 1770 S1 jumlah bagian C kolom 7. Jumlah bagian C kolom 7. Nih, yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, yang sebesar 606 juta. Ini kita tulis 606 juta. Nah, karena berarti nihil dong, tidak pas dong PPh terutang dengan ininya, berarti semuanya nihil. Berarti tidak kurang bayar atau lebih bayar. Tuh, jadi selanjutnya setelah udah selesai kita isi paling bawah, kita ini wajib pajaknya kita silang karena dia membayar pajak wajib sebagai wajib pajak tanpa diwakilkan oleh kuasa. Nah, nama lengkap dan NPWP-nya kita tulis lagi. Nama Ade Widyaningsih dengan NPWP-nya. Di sini kita tanda tangan aja, tapi nggak usah lah. Terus, oh ya, yang ini juga kita iniin. Nah, selanjutnya akan saya lanjut untuk pengisian SPT 1770S yang atas nama Wigiantoro. Jadi yang pertama itu kita isi dulu identitasnya. Identitasnya yang pertama NPWP dan nama wajib pajaknya. Kita lihat di sini. Ini ada NPWP dan nama wajib pajaknya, yaitu ini NPWP-nya, ini nama wajib pajaknya kita pindahkan ke sini. Ini kita isi. Ya, jika sudah nih pekerjaannya dia sebagai penilik jalan. Ya, tadi dan nomor teleponnya juga kita isi. Status kewajiban perpajakan karena sudah memiliki keluarga, kita itu sebagai kakak. Selanjutnya kita lanjut ke lampiran kedua, kita mulai ke paling bawah, daftar bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Nah, ini kita isi nama yang pertama itu karena dia sudah menikah dan memiliki satu tanggungan, satu anak, maka di sini yang pertama itu kita isi nama istrinya, yaitu Winingsih, dengan nicknya juga sama kita isi, terus hubungan keluarganya sebagai istri dan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Yang kedua, ini ada nama anaknya, ya kan, Karunisa Salsabila dengan nicknya. Lanjut sebagai anak kandung dan pekerjaannya pelajar. Selanjutnya, bagian C kewajiban utang pada akhir tahun jika memang karena Wigiantoro tidak memiliki utang, jadi tidak perlu kita isi. Selanjutnya ini ada harta pada akhir tahun kita isi sebagai 061 dengan nama hartanya rumah, terus tahun perolehannya kita tulis 2005, harga perolehannya 850 juta, terus kode harta 043 dengan nama hartanya mobil Toyota Innova, tahun perolehannya 2019 dan harga perolehannya 250 juta. Terus yang selanjutnya 042 dengan nama hartanya yaitu motor Honda dengan tahun perolehan 2015
Dan selanjutnya itu dengan harganya 25 juta, maka kita jumlahkan bagian B-nya sebesar 1.125.000. Dan bagian A-nya, karena tidak ada penghasilan yang dikenakan PPh final, maka kita kosongkan dan jangan lupa ini kita isi. PWP dan nama wajib pajaknya. Lanjut kita ke lampiran pertama. Nah, ini daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain. Ini kan kita lihat yang PPh lainnya siapa? Yang ini dipotong oleh pemotongnya Kementerian PUPR. Kita tulis di sini Kementerian PUPR dengan NPWP-nya tadi. Terus tanggalnya 31 Desember 2023, jenis pajak PPh dan jumlah potongannya 671.520. Kita kita turunin jumlahnya 671.520. Terus ternyata Pak Wijiantoro di bagian B itu dia memiliki hibah sebesar 20 juta. Maka jumlah bagian B-nya kita jumlahkan juga. Dan selanjutnya ada bagian A, yaitu penghasilan neto di dalam negeri. Tapi Pak Wijiantoro tidak memiliki penghasilan neto dalam negeri, maka kita kosongkan saja. Selanjutnya di bagian NPWP. NPWP-nya kita isi sama seperti tadi. Selanjutnya ke bagian induk. Nah, bagian induk penghasilan neto dalam negeri. Kita buka lagi. Kita buka penghasilan dalam negerinya. Neto setahun. Ini kan satu lagi bawahnya. Nah, neto 76.430.400. Kita isi. Nah, penghasilan dalam negerinya tadi tidak ada, kita nolkan. Penghasilan neto dalam negeri, luar negeri juga tidak ada, kita nolkan. Nomor 4, jumlah penghasilan neto 1 ditambah 2 tambah 3. 70, kita turunkan 76, 430, 400. Zakat dan sumbangan, karena tidak ada maka kita nolkan. Terus, untuk jumlah penghasilan neto setelah pengurangan, itu di sini 4 dikurang 5, berarti 766.330.400 dikurang 0, maka hasilnya sama, kita turunkan. Penghasilan tidak kena pajak, karena dia kawin satu tanggungan, maka kita lihat tadi di sini. Nah, nih PTKP setahunnya 63 juta. Kita taruh di sini 63 juta. Nah, bawahnya penghasilan kena pajaknya 76.430.400 dikurang 63 juta, maka hasilnya 13.430.400. PPh terutang, tarif pasalnya. PPh terutangnya itu yang 5% dikali, nah PPh pasal 21-nya. Ini. Kita tulis di sini berapa? 671, ini yang setahun ya. Yang setahun, bukan yang per bulan. Terus pengembalian pengurangan, karena tidak ada kita kosongkan saja. Terus jumlah PPh terutang 9 ditambah 10. Maka kita tulis hasilnya 671.520.000. PPh yang dipotong atau pihak lain, ya ini kita lihat di sini diisi dengan formulir 1770S1, jumlah bagian C kolom 7. Kita lihat di lampiran 1, S1 itu lampiran 1 yang ini, kita scroll ke bawah yang ini, kolom 7, 671.520. Maka kita pindahkan ke sini. Nah, karena tidak terus yang ini kita lihat yang nomor 13, 11 dikurang 12. Karena hasilnya pas jadi nihil, tidak ada. Maka tidak ada lagi, ini kita kosongkan PPh yang dibayar sendiri karena nihil ya. Terus jumlah
kredit pajak pun tidak ada karena nihil, maka tidak ada PPh yang kurang bayar atau lebih bayar. Gitu. Selanjutnya terus ke bawah, angsuran PPh berikutnya juga tidak ada. Selanjutnya kita yang ke bawah karena dia wajib pajak maka kita isi, kita silang, dan ini nama lengkap dan NPWP-nya tidak lupa. Selanjutnya, kita pengisian SPT tahunan atas nama Bapak Romli. Di sini kita isi nomor NPWP dan nama wajib pajaknya. Terus ke pajak penghasilan. Penghasilan bruto di sini dilihat dari penghasilan bruto senilai 4.862.400 dikalikan 12 bulan, yaitu kita ketik di sini dengan nilai 58.348.800. Selanjutnya untuk pengurangan biaya jabatan 5% dikali 4.800 sama dengan 240 dikali 12 bulan senilai 2.880. Selanjutnya penghasilan tidak kena pajak itu kita lihat dari WP sendiri dengan nilai 54 juta. Kita ketik di sini. Dan penghasilan kena pajak itu pengurangan dari penghasilan bruto, pengurangan dan penghasilan tidak kena pajak itu dengan nilai 1.468.800. Selanjutnya pajak penghasilan terutang yaitu dilihat dari PPh pasal 21 setahun 5% dikali 1.468.800 sama dengan 73.440. Dan untuk pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain sama dengan PPh pasal 21 setahun 5% dikali 1.468.800 sama dengan 73.440. Dan di sini pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri dan pajak penghasilan yang lebih dipotong yaitu hasilnya nihil. Selanjutnya, karena di sini Bapak Romli tidak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, maka di sini ditulis 0. Pajak penghasilan final terutang pun 0. Penghasilan yang dikecualikan oleh dari objek pajak 0 juga. Dan tidak memiliki daftar harga dan kewajiban juga ditulis 0. Jadi, untuk kesimpulannya, bahwa WP pribadi dengan penghasilan dari berbagai sumber seperti gaji, honor, atau tunjangan dapat menggunakan ketentuan yang berlaku untuk menghitung pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, WP pribadi diharuskan untuk melaporkan penghasilan mereka dan menghitung PPh pasal 21 sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Untuk menghindari sanksi atau masalah perpajakan lainnya, WP pribadi harus mematuhi ketentuan perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 dengan benar dan tepat waktu. Tarif pajak yang berbeda akan diterapkan pada penghasilan mereka tergantung pada besaran penghasilan dan status pernikahan mereka. Singkatnya, perhitungan pajak PPh untuk WP menurut pasal 21. Dan untuk sarannya, yang pertama adalah dengan adanya perluasan perpajakan ini diharapkan wajib pajak dapat menyelesaikan pendaftarannya karena semakin banyak wajib pajak yang mendaftar maka penerimaan negara akan semakin meningkat. Kedua, wajib pajak yang melebihi PTKP dapat mendaftar dengan nomor pokok wajib pajak NPWP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.